menanyakan di dalam istana itu, di luar sadar. Waktu bapak posisinya itu sebenarnya lagi vakum, tahu-tahu jelas bapak Nggak tahu. alam itulah, Iya. di alam lain itu. Alam lain, saya nggak kenal. Dilihat itu alamnya hebat lah, mewah. Bahkan tempat duduknya itu merupakan emas 24 karat 50 gram. Itu tempat kursinya yang kita 50 kilo atau 50 kilo, iya 50 berarti kilo. kursi ini terbuat dari emas 24 karat yang bobotnya 50 kilogram, ada labelnya gitu. dari Pelarangan, ini adalah teman kami dari Kois, balik lagi ke depan. Balik, kami ceritanya. Akan mulai habis dulu ya, oke. Dan yang kedua nih, kita Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami dari tim Napaktilas Malam bersama Panca berada persis di pinggir Sungai Pemali. Disinilah yang terkenal adanya Kedung ya, Desa Kedung Bokor. Nah, nama Desa Kedung Bokor ini ada istilah misteri di balik nama itu. Nah, sumbernya adalah dari kedung ini. Ini adalah kedung, artinya suatu perairan yang dalam dari sungai alam. Itu biasanya ada yang dalamnya normal, tapi ini yang lebih dalam. Nah, itu yang dinamakan kedung itu. Arti suatu perairan yang lebih dalam dari aliran yang pada umumnya. Inilah posisi Desa Kedung Bokor. Pada sore hari ini kami dari tim coba menelusuri situasi persis yang ada di pinggiran ini, yang nanti kami bersama narasumber akan menjelaskan, menceritakan apa sebenarnya dibalik cerita ini, kaitannya dengan nama Desa Kedung Bokor. Itulah sebagai awalan kami sebelum kami nanti podcast langsung dengan narasumber. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, untuk sore hari ini kami bersama narasumber Bapak Supir. Ini posisi ada di Desa Kedung Bokor. Dan di sini nanti kami dari tim Napaktilas Malam bersama Kipanca akan menceritakan, mengisahkan apa sebenarnya nama dibalik Desa Kedung Bokor ini. Nah, nanti cerita mengenai Desa Kedung Bokor akan diceritakan oleh Bapak Jeber ini, disertai dengan pengalamannya yang sudah pernah mengalami sesuatu peristiwa mistis terkait dengan nama Desa Kedung Bokor. Artinya
Di sini kebetulan kan di daerah aliran Sungai Pemali. Ini di sini Desa Kedung Bokor itu adalah termasuk desa yang ikut dalam aliran Sungai Pemali. Artinya lokasinya itu berada di wilayah daerah aliran Sungai Pemali. Nah, disitulah posisi berada yang namanya Kedung Bokor. Namun sebelumnya kami dari tim Menapak Setelan Malam Bersama Panca mengucapkan mohon maaf kepada leluhur terkait dengan nama Kedung Bokor di sini, karena di sini memang ada suatu leluhur yang terkait dengan kedung itu. Kemudian juga kepada warga desa Kedung Bokor, barangkali apa yang nanti kami ceritakan di sini versinya lain, tapi inilah sebagian versi cerita terkait dengan nama desa Kedung Bokor. Pak Jeber nih. Nggih. Nah ini Pak Jeber nama aslinya Pak Kasyanto. Namun ini Pak Kasyono ya, Pak Kasyono ya. Namun biasanya nama julukannya ini lebih kuat ini Pak. Tapi tidak masalah. Jadi nama gaul di desa Kedung Bokor ini adalah Pak Jeber. Nah nanti Pak Jeber di sini akan menceritakan perihal tadi yang kami sampaikan, yaitu perihal Kedung Bokor. Pak Jeber bisa mungkin kami mulai. Ya. Monggo monten jenengan dengan bahasa Jawi ini monggo. Campur sari bahasa Indonesia artinya ya. Supaya jenengan mau menyampaikan leluasa monten. Nggih, monggo nggih. Kronologinya gini ya. Nggih, Pak. Pada saat itu anak kepengen membangun rumah di desa ini Pak ya? Iya, rumah ini ya kita tempati. Nah setelah itu anak sampai sekarang kan masih ada di luar negeri. Nah kemudian saya kumpulin sedikit demi sedikit, mendekati penuh uang, langsung kita mulai bangun. Nah pada saat itu mau bangun bulan Mulut. Nah setelah bulan Mulut, kemudian kita lagi ngerinci masalah paku dan lain-lain lah untuk keperluan bangunan. Iya. Itu kronologinya seperti itu. Nah kemudian tahu-tahu ada orang datang, si saya nggak kenal. Artinya pas undangan lagi istilah merinci, mungkin istilah apa saja yang diperlukan untuk bangunan Pak? Iya. Tahu ada tamu. Ada tamu 3 orang, laki-laki 2, Laki-laki 2, perempuan 1. Berarti jenengan sama sekali tidak kenal Pak ya? Tidak kenal. Nah setelah itu menanyakan pada kami, nah ini bangunan bulan Mulut mau dilanjutkan. Nah kalau istri, iya Pak, karena ini sudah penuh dan lain-lain lah, sudah belanja segala macam, sudah lengkap, sudah disiapkan. Nah kemudian dia menanyakan pada kami, lalu kami jawab, Bapak yang jadi tukang petung, kata orang Jawa kan tukang petung. Iya, kalau mau ada apa-apa kan mesti Iya dihitung. Pak ya. Nah setelah itu saya 3 Pak, ini kemauan konco istri, saya bilang gitu. Nah kemudian menungsa bulan Mulut, gue aja gue bangunan. Penyebabnya apa? Lagi bangun hajatnya leluhur, jangan resokin ikut serta sibuk. Jadi dari sana itu memberi saran agar Iya. Maulid ini jangan bangunan dulu lah gitu. Iya, jadi Memang dicegah, tidak boleh. Nah setelah itu terus menanyakan Bapak yang ngitung, saya enggak Pak, saya mintanya bulan haji, kalau istri mintanya bulan Mulut, jangan dilanjut. Itu kalau bulan akhir itu betul, kalau bulan Mulut itu ditunda. Nah kalau istri jawab, nah ini gimana belanja telur dan lain sebagainya itu perlu. artinya
termasuk kayak belanja makanan yang dipersiapkan untuk selamatan berarti sudah sudah lengkap. Nah setelah itu kalau mau dilanjut saya tak pretili bilang gitu, dia itu ngamuk. berarti kayak menunjukkan istilah ada marah kayak Ya. Nah berikutnya kemudian saya di luar sadar dan dipukul seperti ini berapa menit lah, terus saya bisa kembali, udahlah jangan dilanjut. Nah penghuni di sini itu lagi hajat, jadi kita jangan merecokin masalah hajatannya dia. Oh ini bukan apa-apa, ini istana dia alokasi ini. itu kamu itu memperkenalkan diri nggak? Nah setelah itu saya menanyakan di dalam istana itu, di luar sadar. Waktu bapak posisinya itu sebenarnya lagi dapur, tahu-tahu jelas bapak Udah tahu alam itulah iya di alam lain itu. alam lain, saya nggak kenal. Gila itu alamnya hebat lah, mewah. Bahkan tempat duduknya itu merupakan emas 24 karat 50 gram. Itu tempat kursinya yang kita 50 kilo atau 50 kilo, iya 50 berarti kilo. kursi ini terbuat dari emas Emas. 24 karat yang bobotnya 50 kilogram ada labelnya itu. Nah kemudian ada sebagian lagi yang kecil itu semacam bokor lah. mungkin yaitu istilah kayak Iya, gitu bokor. ya. Nah lalu dia memperkenalkan nama saya Raden Joyo Subroto dari Gedung Pranji. berarti yang di Ya, gitu ya, Pak. ya. Nah kemudian anaknya ditempatkan di sini di Gedung Bokor, namanya Putri Cendanawangi. Putri Cendanawangi. Namanya ini yang posisi berarti yang berada di Gedung Bokor ini namanya Putri Putri Cendanawangi. Cendanawangi namanya yang penghuni Gedung Bokor. Nah kemudian pembantunya itu kan hidupnya di sini sama pembantunya kemudian semacam ular Iya. keliling istana. Indah sih, pandangan indah sekali. Oh, berarti posisi di itu bapak itu posisinya ada di istana Pak ya? Iya istana pada saat saya begini. Jadi istananya cukup Luas. Ya seperti pendopo lah, luas. Bahkan lebih hebat. Itu. yang dulu sempat diceritakan istri bapak rupa dari Putri Cendanawangi. itu seperti apa? Putri Cendanawangi. Kata orang Jawa, ayu Indonesia, ada kasih mungkin. Bodoh batas main misalnya Berarti yang tahu dari batasan di sana ya? iya batas Berarti sekabupaten Brebes kayaknya belum ada yang lah kasih ngayu kayak gue ayu temen. Iya. Lah sampai sekarang yang sering ditemui malah foto istri. Sampai sekarang masih ditemui. Suatu saat ibu ada kepentingan, jadi tolong datang. Gitu. Nah itu setelah terjadi seperti itu berarti kemudian yang merencanakan bapak membangun rumah berarti Ditunda. ditunda Pak? Ditunda dan akhir pertama. Ya, berarti karena tadi takut Ya, takut mau diberi diri. mungkin diberi apa ya, mungkin dari istilah apa, keluarganya atau harganya bisa jadi tuh Pak. Biasanya beri bahasa dia itu diberi diri. Kalau saya kan sampai beri diri apa mati kayak gitu. Itu kronologinya. Ini silakan tunggal sa kabupaten lah kau ngayon na. Dengan pernah tahu istilah apa rupa perempuan yang seperti itu baru kali itu Pak. Iya baru kan. Lah kamu ngayon na kung gusto mo dengan. Dibandingkan dengan Putri. Lah katarin niya. Iya. Lantas mungkin
ini Pak, ada pesan-pesan lagi nggak dari Nah kemudian jaluk, ya istilah itu udah jaluk karo ya mung hari dengan Jawa hari pandai rezeki karo Gusti Allah aja karo aku. di sempat dengan punya Iya, hati itu istilah apa, minta bantuan barangkali bisa bantu. rezeki ya. Tapi Nah. di sana menyatakan justru bahwa kalau kaitannya dengan rezeki minta langsung sama Allah. sama Gitu. Allah. Ya, akhir kemudian kondisi juga kesana kan jaluk kalinya enggak geser itu ada kantongnya ngalor. Dalam kita tahu jawabnya tapi ya ngono tahap-tahapan. Tapi alhamdulillah sampai 10 tahun jalan, itu bikin kembali ngalor. Oh, berarti sebelumnya ini Mantap ngalor. semua ini sering gempal itu Pak. Oh, terus. Ya, gempal ini longsor. Longsor. Dan setelah kondisi ya sabar perlahan, tapi buktinya nggak 10 tahun badangan temen ini Alhamdulillah ini posisinya di sini aman Pak. aman. Jadi jagalah itu permintaannya kalau istri. Kronologinya seperti itu. Nah itu biasanya tadi kan Pak, sering ternyata setelah peristiwa seperti itu sering banjir, kemudian Lah gue sering hadir, sering ditemui ke kondisi ada 10. berarti kayak semacam silaturahmi biasa. Nah. gitu, Pak. Ya kemudian bapak kanenya Raden Jaya Broto setiap bakdon dolan maring anaknya Jadi kunjungan ini kunjungan ini ke anak setiap hari Jumat Kliwon. Ya bapak kanenya kene kalau bilang anak kronologi seperti itu. Tapi akhir peristiwa ini dengan apa? Ada sesuatu sih. Ini terjadi sesuatu kalau ini sebab itu motor gitu. Betul amanat Artinya mana saja aman. Bahkan dia itu bisa diminta tolong sewaktu-waktu sama kondisi itu nyatanya hadir. ini memang terkait dengan apa ya istilah bahaya sungai Permati dari karena di sungai alam memang sering terjadi gempal longsor lah Iya, longsor. Nasionalnya longsor. Tapi setelah diminta ini memang nyata, tapi ada tahapan dan rasa kalau minta rezeki sama Allah. Ini gini Pak, jadi tadi yang kita akan emas itu ya, memang saya juga sering cerita bahwa pohon itu karena ada pohon itu kan emas ya, Mas, yang berada di gedung. Betul. Berarti memang seperti yang diceritakan tadi, yang nama gedung Bogor ini ya berasal dari itu Pak. dari Ada Bogor yang posisinya di dalam gedung. Kemudian sering gejala kalau wong boleh tiba kayak dari dalam waktu ke bawah pernah ke bawah ke kemudian Oh berarti ada orang jala ya, jala ternyata Bogornya ke kenal. nah Berarti sempat dibawa ke gedung Bogor, dibawa ke pemulihan sempat orang pemulihan. kemudian orang Bengkayu sempat Nah lantas gimana? Bogornya itu dikembalikan lagi atau gimana? apabila tidak dikembalikan sampai turun itu kan berangkat nah Artinya ya rawan keturunannya balik nah dihabiskan banyak. terbuka itu kronologinya seperti itu. Itu kan berarti kayak semacam godaan banyak. Iya. Jadi pas jalan ternyata dapat Bogornya itu diambil bawa Bagula mengemas ya Mas, siapapun yang mesti iya istilah suka banyak artinya senang ingin memiliki. iya Tapi ternyata ya memang karena bukan haknya dan punya istilah kayak dulu di sini. Dulu di sini. Artinya nggak mungkin lah. Mungkin hanya suatu hanya godaan lah godaan aja ya. Berarti beberapa orang bukan hanya satu upaya mencarikan Iya. pencari itu sempat dapat itu. sempat dapat
bahwa kemudian kan di situ kan didatangi terus kemudiannya orang baik apa tidak tidak sampai turun pintu gitu ya. mau dia bisa ya. Maka Pak, berarti mungkin hal-hal yang mungkin dengan cukup berkesan itu banyak. Iya, yang lain tidak ada. Hanya peristiwa-peristiwa pas pada saat dengan mau Bangun rumah, karena di sini itu termasuk masih kawasan banyak. kawasan termasuk istana itu ya. Tapi kalau dengan tingkat saat dibawa ke alam sana itu luasnya berapa istana? Ya seperti kayak pendopo lah, ada apa? Ada halaman-halaman, ya indah-indah lah. Jadi kayak memang bentuk sebuah istana ya. Iya sih istana, ada kerajaan, Kerajaan alam gaib. alam gaib. Itu seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas semua informasi-informasi cerita-cerita yang memang cerita ini kan tidak dibuat-buat saja, Iya, berdasarkan pengalaman nyata. nyata. Karena mungkin dengan kebetulan posisi rumahnya ini ada di kawasan Gedung. termasuk gedung. Mungkin kalau di alam sananya itu merupakan kawasan ya istana itu tuh Pak. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga artinya karena dengan menuruti dari saran tamu yang datang itu ya ternyata dari itu sana berarti kan Alhamdulillah sampai selama 10 tahun sampai sekarang nggak ada lah. dan ini kami dari tim coba kita sepilih barangkali Pak yang menjalankan istilah di sana pun kurang berkenan ya tolong sampaikan aja. Iya, iya. Kalau izinkan istilah apa ini menceritakan sebuah riwayat nama desa Pendopo. Jadi penghuninya ini perempuan Putri. Tapi nama Putri Cenderawasih. Saya juga nama, tapi jangan kenapa depannya ada Putrinya. Putri Cenderawasih. Yang cantiknya Wih, luar biasa. Satu kabupaten yang tadi. kabupaten Lakasih boleh Pak kayak tadi gitu. Demikian pemirsa, sebagian versi dari cerita tadi yang disampaikan oleh Bapak Jember dijulukan dengan nama aslinya Kasiono. Kasiono, Bapak Kasiono dari desa Kedung Boko. Kami dari tim Napak Tilas Malang bersama Panca sekadar ini mohon maaf kepada leluhur khususnya yang terkait di Kedung Bogor wilayah daerah air Sungai Kemari, kemudian juga kepada warga desa Kedung Bogor. Barangkali ini setelah ada cerita versi lain dan mungkin ada yang kurang pas, tapi kami di sini menceritakan apa adanya berdasarkan dari cerita yang disampaikan oleh Bapak Sugi. Ini adalah sebagian versi dari nama sebuah desa yang desa Kedung Bogor. Demikian pemirsa, kami dari tim Napak Tilas Malang bersama Panca berada di desa Kedung Bogor yang masuk wilayah Brebes, tepatnya di Kecamatan Larang. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, serta komen-komen. Demikian dari kami, dari tim Napak Tilas Malang bersama Panca. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas semua waktunya.